Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis insyaallah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Maqbullah Kiai Haji Ahmad Rifyat Hidayat LC, almarhum Al-Maqbullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqbullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqbullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Maqbullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala as-salati wa yuhrama 'alaika an tudayyi'aha, kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man laka alaihi wilayatun bi iqamatis salati wa la tada' lahum udran fi tarkiha, wa man lam yasma' minhum wa yuti' fahaddidhu wa aqibhu waqtib alaihi asyaddal ghadabi wa a'zama mimma taghdabu alaihi
lau'at lapa malaka fa illam tam'al dzalika kunta minal mustahidina bihuquqillahi wa bidinihi wa man aqabtahu wa ghadibta alaihi wa lam yatamassal wa yatazawwad wa yanjazir fa'abhidhu anka wadrudhu minka fa'innahu syaitanun la khaira fihi wa la barakah wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa kama yajibu alaika an tuhafidha ala salati, dan sebagaimana yang diwajibkan kepada kalian untuk menjaga salat, mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Wa yahrumu 'alaika an tudayyaha, dan juga sebagaimana diharamkan kepada kalian, dilarang untuk kalian untuk menyia-nyiakannya, menganggap enteng urusan salat. Karena sesungguhnya urusan salat ini adalah urusan yang teramat penting dalam kehidupan kita. Urusan salat adalah urusan nomor satu dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, seenak apapun keadaan kita, jangan pernah nyia-nyiain salat. Jangan pernah menganggap enteng salat. Jangan pernah menomor sekiankan salat. Salat itu adalah yang utama, yang nomor satu. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasul amri al-islamu wa ibaduhu as-salatu. Pokok atau kepala segala urusan kita adalah Islam. Urusan kita apapun itu, patokannya adalah Islam. Wa ibaduhu, dan tiang-tiang dari segala urusan kita, yang membuat tegaknya segala urusan kita, yang membuat jalannya segala urusan kita adalah as-salatu, perkara salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menggambarkan kepada kita, bahwa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan datang umat-umat akhir zaman sepeninggal Rasulullah SAW, atau shalah, di mana umat Islam banyak yang menyia-nyiakan salat, banyak yang menganggap enteng urusan salat, meninggalkan salat dianggap biasa, kagak salat dianggap wajar. Orang tua punya anak kagak salat, didiemin aja, itu termasuk atau shalah. Wattaba'us syahawat,
Mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, mengikuti kemauannya. Sholat di belakangin, yang penting nafsunya puas, yang penting keinginannya tercapai, yang penting kemauannya terkabul. Kan banyak orang begitu, belain hobinya, belain kemauannya, belain keinginannya, belain pekerjaannya, belain bisnisnya, belain urusan-urusannya. Sholat di nomor sekian kan di belakangin. Wattaba'u syahwat, diikuti hawa nafsunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang yang kayak gitu, yang gak peduli sama sholatnya, yang cuek sama urusan ibadah sholatnya, sungguh mereka akan berada dalam sebuah kesesatan, berada dalam jalan yang gelap, berada dalam jalan yang Allah tidak ridhoi dan tidak sukai. Ini mendengar ayat Allah yang seperti ini, baginda Nabi kita Muhammad SAW seakan tidak percaya, lalu berdialog dengan malaikat Jibril sang pembawa wahyu. Wahai malaikat Jibril, apakah benar nanti ada di sebagian umatku di akhir zaman yang mereka meninggalkan sholat, yang mereka enggak mementingkan sholat? Apa jawaban malaikat Jibril? Banyak. Dinarun indahum khairun min sholatihim. Kata malaikat Jibril, saat itu orang-orang yang ninggalin sholat berprinsip uang lebih penting daripada sholatnya, kekayaan lebih baik daripada sholatnya, harta kekayaan lebih dia pilih daripada sholatnya. Enggak apa-apa kagak sholat, yang penting duit masuk. Enggak apa-apa ninggalin sholat, yang penting punya uang. Enggak apa-apa kagak usah sujud, kagak usah ruku, enggak usah sholat, yang penting hidup senang. Ada apakah kayak gini? Ada apa kagak? Bukan cuma sholat 5 waktu. Berapa banyak orang yang dengan sengaja saat sholat Jumat ditinggalin Jumatan demi kerjaannya. Mohon maaf nih, yang sering saya lihat, mohon maaf banget, ketika saya khutbah misalnya di sebuah masjid, ngadepnya ke jalanan, anggap saya khutbah di Masjid Al-Anwar, kan kelihatan jalanan tuh. Kita lagi khutbah tuh, mohon maaf tuh, yang pakai jaket kuning lewat, jaket oranye lewat, jaket hijau lewat. Ada yang bawa penumpang, ada yang bawa barang. Tuh kalau khotib udah lagi naik mimbar, masih berkeliaran kapan sholatnya? Tangguh Pak Ustaz, nganterin dulu, ntar habis nganterin baru saya sholat Jumat. Habis nganterin nyangkut lagi, kira-kira dia sholat apa kagak? Dinarun indahum khairun min sholatihim, itu prinsipnya. Yang penting uang, yang penting duit.
Habis kalau sholat nggak bisa buat pakai bayaran sekolah, Pak Ustaz. Anak saya kudu bayaran sekolahnya, motor saya kudu dibayar cicilannya, kontrakan rumah saya kudu dibayar sewanya. Nggak bisa saya bayar pakai sholat. Jawaban sederhananya, yang bisa membuat kita menyekolahkan anak, membiayai pendidikan anak siapa? Yang ngasih rezeki untuk bayar cicilan motor kita siapa? Yang ngasih rezeki untuk bayar kos-kosan kita, kontrakan kita siapa? Yang ngasih rezeki kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, bahkan kita bisa tidur nyenyak, siapa? Kalau Allah yang memberikan rezeki itu semua, yang ngasih makan kita, yang ngasih makan keluarga kita, yang ngasih rezeki untuk bayar kontrakan kita, yang ngasih izin untuk kita hidup di dunia, kita nggak mau turutin perintahnya, lalu kepada siapa kita mau taat? Fasawfa yalqawna ghayya, maka pantas kata Allah, orang yang kagak sholat sungguh berada dalam kesesatan. Siapa bilang Pak Ustaz nggak sholat berada dalam kesesatan? Ada tetangga saya sholat kagak, apa kagak, tapi orangnya baik banget, pemurah, dia nggak sholat, pemurah. Nggak jaminan. Karena kalau sholatnya aja berantakan, maka dapat dipastikan urusan agama lainnya pasti berantakan. Kalau sholatnya bagus, insya Allah urusan agama lainnya ikut bagus. Hati-hati diri kita, keluarga kita, istri, anak, perhatiin sholat. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kadzalika, begitu juga yajibu alaika, wajib bagi kalian, antusaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man laka alaihi wilayatun bi iqamatis shalah. Wajib kita untuk berkeras, berdisiplin, bersikap tegas dalam urusan sholat ini kepada siapa? Kepada istri kita. Kepada siapa lagi? Kepada anak kita, dan bahkan kepada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Wajib perhatian sholatnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu jaga juga keluargamu dari panasnya api neraka. Yang Allah minta jaga diri dulu nih, diri kita biar selesai dulu.
Diri kita beresin dulu. Kalau diri kita udah beres, perhatiin sholatnya istri kita. Sholat gak dia? Kalau kita tahu istri kita nggak sholat, istri kita tinggalin sholat, kita tahu, kita diemin aja, kita nggak omelin, kita nggak tegur, maka kita ikut bertanggung jawab terhadap dosa yang dia lakukan. Pastikan istri kita sholat. Maka mohon maaf, kalau kita lagi di mana-mana atau pulang dari mana-mana, ketemu istri kita, yang pertama kali kita tanya, jangan udah makan apa belum, udah mandi apa belum, terus gayanya orang pacaran begitu. Tapi yang kita tanya kepada istri kita, ya udah jam segini, udah jam dia, udah jam 2, lu udah sholat apa belum? Udah jam 5, lu udah asar apa belum? Begitu. Tanya. Kewajiban kita tuh sebagai seorang suami untuk memastikan bahwa istri kita ibadahnya udah bagus dan benar. Kan di pembahasan sebelumnya udah dibahas nih, bukan hanya sekedar tanyain, tapi kita wajib ngajarin. Sholat istri kita wajib kontrol, cek udah bener apa belum gerakan sholatnya. Makanya kita kudu pinter, kita kudu ngerti caranya hadir majelis ilmu. Dengan hadir di majelis ilmu, kita dapat pencerahan, nempel, lalu tularkan kepada keluarga kita. Dapat ilmu tentang sholat, sah sholat, yang membatalkan sholat, cara sholat yang benar. Kasih tahu bini kita, ajarin. Karena berapa banyak orang yang sholat, perempuan, mohon maaf, dia pakai mukena, tapi rambutnya kelihatan, tetap sholat. Rambut kan aurat bagi perempuan. Kalau terbuka aurat, tetap sholat. Berapa banyak perempuan yang sholat, ketika turun ke sujudnya, tapi bahkan mukenanya dipakai buat tatakan sujud. Kan lebar tuh, dia sujud Allahu Akbar, dia sujud di atas mukena, sama enggak? Enggak. Kenapa? Karena tuh mukena bergerak dengan gerakan kita. Kita boleh beralas ketika sujud, boleh. Ini udah ada karpet, tambahin sejadah, tambahin bantal, boleh nggak tambahin bantal? Boleh nggak? Boleh Pak. Sama bilang nggak boleh, boleh. Kita bersujud dengannya nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan bersujud alasnya adalah mukenanya, nggak boleh. Mana yang laki-laki kalau pakai peci dinaiki, atau kalau dia pakai sorban, dia pakai sorban nih, selendangin begitu. Ketika sujud, tuh sorbannya jadi alasnya, kagak sah. Kenapa ya? Karena tuh sorban, tuh mukena ikut bergerak dengan gerakan kita, berarti
sesuatu yang kita kenakan itu, ajarin istrinya, tanyain urusan sholatnya. Lalu kalau istri kita udah benar, istri kita udah kita perhatikan sholatnya, wa auladika, anak-anakmu kerasin urusan sholat, galakin, omelin. Hadisnya jelas banyak dengan berbagai macam versi periwayatan. Muru as-sobiyah, atau riwayat yang lain muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka masuk usia 7 tahun. Ini keren nih, hadis keren. Kenapa? Karena dalam keilmuan pendidikan modern, termasuk di dalamnya psikologi pendidikan, seorang anak baru bisa menangkap apa yang namanya perintah, apa yang namanya larangan. Sensitivitas otaknya matang dalam usia 7 tahun, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Berarti Nabi adalah pendidik keren. Nabi adalah tokoh pendidik yang luar biasa. Anak kita 7 tahun, ajarin, perintahkan. Subuhnya, mohon maaf nih, kadang mohon maaf nih, orang kita lebih getol ngajarin anaknya puasa daripada sholat. Coba aja, kalau udah puasa nih, ini kan kita lagi puasa nih, anak 5 tahun, 6 tahun diajarin puasa, diajak sahur, biarin setengah hari lulusan, ntar jam 12 dia buka situ, dia puasa lagi, bagus, nggak ada yang salah. Tapi urusan sholat ajarin juga, bahkan dikasih iming-iming tuh, kalau puasanya bisa pol, ayah kasih hadiah, begitu ya. Kita kan gitu ya, anak kita yang masih kecil-kecil, kita latih puasa, usia-usia belum balik, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita kasih iming-iming. Kalau puasanya pol sebulan, ayah kasih hadiah. Tapi giliran sholat enggak. Ayo nak sholat 5 waktu sehari, kalau pol sholatnya sehari 5 waktu, ayah kasih hadiah. Kagak, bener kan? Ajarin. Kalaupun kita berangkat ke masjid, anak-anak kita usia-usia segitu, tek, tuntut, ajak duduknya di rumah, bawa ke sini. Emang boleh Ustaz anak kecil bawa ke masjid, karena ada beberapa Ustaz dalam sebuah kajian melarang anak-anak dibawa ke masjid. Kalau anak itu sudah mumayyiz, walaupun belum balik, mumayyiz itu dia bisa membedakan yang baik secara naluriah ataupun yang buruk. Misalnya dia tahu di masjid nggak boleh kencing sembarangan, itu aja. Tapi kalau belum, mohon maaf nih, anak-anak usia 1, 2, 3 tahun yang masih pakai pampers, yang dia sendiri belum bisa mengontrol kapan nahan pipisnya,
sebaiknya jangan. Karena khawatir kalau dia pipis kebanyakan, pampersnya bocor, ngetel kemana-mana, ngebahayain buat orang yang sholat nantinya, tempatnya jadi najis. Tapi kalau sudah mumayyiz 5-6 tahun, ajak tenteng, kasih pemanasan Jumatan dulu, bawa, dudukin samping kita, jangan digabung sama yang lainnya, dudukin. Terus kalau banyak anak-anak di masjid aneh banget, mau Ustaz, berisik banget. Kenapa berisik? Karena dari berangkatnya memang nggak mau bapaknya. Tahu bapaknya di mana? Petai. Duduk bareng. Ajarkan adab dan etika di masjid seperti apa, sehingga kalau sudah dewasa mereka memuliakan masjid. Kadang saya sedih Pak, zaman sekarang sedih juga kita lihatnya, anak-anak remaja-remaja tangguh karena tidak dibiasakan dengan baik dari awal. Masjid itu nggak dianggap mulia. Sering kita lihat mereka bercandanya keterlaluan di masjid. Enggak selayaknya dilakukan oleh anak-anak remaja kita. Ayo ajakin anak-anak kita usia 5, 6, 7 tahun bawa. Kata-kata Nabi lanjutan hadis tadi, wadribuhu wa hum abda'u ashrin. Boleh dipukul ketika usia mereka 10 tahun belum sholat juga, pukul. Kasih peringatan, kasih pengajaran. Kalau mereka tidak digalakin dari kecil untuk urusan sholat, nanti ke bawah sampai dewasa sholat dianggap enteng. Mohon maaf nih, boleh nih tanya sama teman-teman semua yang udah sholatnya nggak pakai disuruh. Itu waktu kecilnya urusan sholat sama orang tuanya gimana? Ada yang cerita pakai digebuk rotan, ada yang pakai disiramin air, ada yang disabuk pakai sapu lidi. Jujur saya termasuknya pakai sapu lidi, nggak banyak, atuh. Satu batang sapu lidi cetetin ke kaki kalau sholatnya susah, kalau subuhnya berat bangun. Zaman sekarang karena anak-anak gak dibiasain sholat subuh, itu kalau lagi libur sekolah emang tidurnya malam, bangunnya kan siang-siang. Bapaknya kagak ngomelin, emaknya gak ngomelin, biarin siaran baru tidur jam 2 malam. Siaran. Entar kalau gara-gara kita kasihan sama anak kita gak bangunin, kita gak gebuk, kita gak ngomelin, kalau di akhirat kita dipecut sama malaikat, siapa yang mau siaran sama kita? Mendingan tuh anak kita rongrong sekarang daripada nanti di akhirat tatkala mereka
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya hadirin. Fisik manusia ternyata ada batasnya. Saya kira saya sehat-sehat aja sekali. Mendingan tuh anak kita omelin sekarang, tuh anak kita kerasin sekarang, kita galakin sekarang, daripada nanti tatkala di akhirat anak yang kita diemin, yang kita gak perhatiin sholatnya, justru mereka pada ngerong-ngerong gitu, nuntut gitu, tunjuk-tunjuk muka kita, mengadu kepada Tuhannya, ya Allah, ini dua manusia, ayah dan ibu saya, emang dia rajin sholat, emang dia rajin ibadah, tapi dia gak perhatiin ibadah saya, dia gak perhatiin sholat saya, dia gak ajarin bagaimana saya bisa sholat. Maka saya minta keadilan ya Allah. Mau kita digituin sama keturunan kita? Galakin gak apa-apa, galakin. Aduh Ustaz, kita galakan dia. Bagaimana? Kalau kita galakan dia, lu galakinya umur berapa? Kalau dari usia 7 tahun udah kita setting, 10 tahun udah kita galakin, ya gak bakal galakan dia daripada kita, gak bakalan. Kalau udah umur 25, sebelum-sebelumnya kita gak perhatiin sholatnya, baru kita galakin, lawan. Perhatiin sholat kita. Bahkan dalam pembahasan fikih kita temukan keterangan boleh memukul tapi ghairu mubarrih, pukulan yang gak membuat luka, pukulan-pukulan mendidik. Ya kayak tadi pakai sapu lidi, pakai omelan. Mohon maaf nih saya tanya bapak-bapak, anaknya main keluar rumah, pulang udah sore, yang kita tanyain apaan? Dari mana? Main di mana? Udah makan belum? Begitu kan? Sholatnya ditanya gak? Sholatnya ditanya gak? Padahal yang bakal nanti Allah pertama kali tanya tentang kita, sholat tuh, sholatnya. Tanya dulu, lu dari mana? Udah sholat apa belum? Penting banget, karena sholat itu yang akan membuat karakter rumah tangga kita adem, berkah. Bapaknya rajin sholat, ibunya rajin sholat, anaknya rajin sholat, berkah. Gak usah tambahin lain-lain, gak usah tambahin dengan majlis taklim seadanya. Kerjaan itu cuma sholat, puasa, pokoknya yang 5 rukun Islam kita jalanin. Anak kita juga begitu, gak nambah-nambahin dengan yang lain, gak nambah-nambahin dengan sholawatan, gak nambah-nambahin dengan hadir majlis ilmu, itu udah lebih dari cukup. Wadribuhum wahum abda'u asri, boleh dipukul ketika mereka berada dalam usia 10 tahun. Gampar boleh, nggak usah gampar, orang kagak sholat gampar aja. Nggak disarankan memukul bagian muka,
orang tua nih, sebesar-besarnya kita amanah, tidak disarankan memukul bagian muka karena di sini adalah bagian yang rawan. Kalau mau pukul dengkul ke bawah, iya saya pukulnya dengkul ke bawah Pak Ustaz, tapi pakai balok. Jangan gitu-gitu amat juga. Sholat gak lu? Ya gak gitu juga. Patah kaki orang. Siapa lagi? Wa kulli man laka alaihi wilayatun fi iqamatis shalah. Orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Misalnya kita ketitipin keponakan, cucu tinggal sama kita, tanyain sholat. Atau orang yang bantu-bantu di rumah kita gaji, kita kasih makan, tanyain sholat. Oh itu sih dia aja, bukan urusan saya, dia kan kerja sama saya. Tapi kan kita kasih uang, kita kasih makan, itu termasuk wilayah kita tuh. Ingetin sholatnya. Bosnya kagak sholat. Udah isya belum? 2 jam lagi. Tuh, serius amat kan sih waktu itu kita. Gak apa-apa kalau 2 jam lagi. Saya masih siap aja. 3 menit lagi. 3 menit lagi? Oke. Karena 3 menit lagi, saya mau nyimpang dikit. Ini pertama nih. Nyimpang pertama. Ini malam masuk tanggal 1 Rajab. Rajab itu adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya banyak amalan-amalan yang dikhususkan dikerjain pada bulan Rajab. Di antaranya doa Allahumma barik lana fi razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca sendiri boleh, nggak harus nungguin imam lalu kita aminkan. Dan ulama-ulama kita ngajarin tuh bulan Rajab ini banyakin istighfar. Makanya kalau orang dulu di kampung kita, saya cuma dengar ceritanya doang, tapi lupa ingat kalau setiap maghrib dan dan subuh wiridannya tambahin Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Maghrib 70, subuh 70. Kalau yang sendirian banyak istighfar yang lain. Sayyidul istighfar kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai seterusnya. Pak Ustaz, itu kalau ibu-ibu banyaknya puasa Rajab, emang boleh puasa Rajab? Karena saya pernah dengar potongan ceramah seorang ustadz yang mengatakan tidak ada puasa Rajab. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Maka jawabannya ini biar benar clear ya. Hadis dari Nabi yang mengkhususkan untuk puasa Rajab itu memang tidak ada yang sahih. Hadis yang mengkhususkan untuk puasa Rajab berapa hari sih? 10 hari, 1 sampai 10 Rajab gitu ya. Itu memang hadisnya tidak sahih. Tapi bukan berarti puasa Rajab nggak ada pahalanya. Karena Rajab itu
adalah termasuk bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan hurum. Ada hadis Nabi yang umum mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan yang dimuliakan, termasuk Rajab. Jadi kalau saya mau puasa besok boleh nggak? Ya boleh. Tapi karena besok Minggu, jangan sendirian, temenin sama yang lain. Minggu kan kagak enak puasa ya. Orang lagi healing, lagi jalan-jalan puasa, kayak anjok banget urusan. Senin nggak apa-apa. Saya mau niatin puasa Rajab, ya terserah. Saya sarankan niatnya puasa qadha aja, untuk tidak dianggap sebagai orang yang mengamalkan amalan tanpa hadis, gitu ya. Jadi silahkan yang mau puasa, tapi puasanya jangan semata-mata niatnya puasa Rajab qadha atau puasa bulan haram, bulan yang dimuliakan saja. Yang kedua, ada nyimpang lagi yang kedua nih. Saya mau ngajak kebaikan, kira-kira pada mengikut apa kagak? Pak? Saya mau ajak kebaikan, kira-kira pada mengikut apa kagak? Ya 3 orang doang. Ikut ya? Kebaikan apa Pak Ustadz? Pak Ustadz kalau ngomong kebaikan biasa kan urusannya Pak duit. Emang apa kebaikan yang saya pengen ajak? Ini masjid kita berdiri 3 lantai, diresmikan tahun 2016 kalau nggak salah. 2016, sekarang tahun berapa? 2025. Kurang lebih 9 tahun dari pertama kali diresmikan sampai hari ini belum dicat lagi. Makanya ada beberapa titik yang rada hitam, yang rada gak enak dilihat, apalagi bagian luar. Betul gak? Makanya saya sudah koordinasi dengan Ketua DKM Haji Asmari. Yuk kita chat yuk. Kata Ustaz Haji Asmari kalau ngecat dari atas sampai bawah, luar dalam, gede kayak biaya. Kita tanya yang ngerti. Hitung perkiraan kasar 12 sampai 20 juta. Atas bawah, pokoknya lantai 3 luar dalam 12 sampai 20 juta. Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Pak, 12 juta dikit apa banyak? Ya kalau sendiri banyak. Kalau beramai-ramai, nah itu saya pengen ngajaknya beramai-ramai. Ini ada berapa orang? Ada nggak 30 orang sampai luar-luar? Anggap 30 orang. Kalau kali gopek per orang berapa duit? Berapa duit? Gopek kali 30 berapa? 15 juta kan? Clear nggak urusan? Clear nggak? Pertanyaan lu punya nggak duit gopek? Maka hadirin, itulah kata Nabi, umat Islam itu bagaikan satu tubuh, satu dengan yang lainnya saling topang, bahu membahu, tolong menolong. Ini bukan untuk urusan saya, karena masjid ini cakep, masjid ini beres, bersih, bukan saya yang dinilai, bukan juga Haji Asmari yang dilihat orang, bukan, tapi kita.
Ini masjid kumpul banget, jemaahnya pada kadang lihat, kadang tahu apa kan begitu urusan. Ya, masih ajak nih. Di rumah pada punya amplop nggak? Masjid punya amplop nggak? Bang Jal punya amplop banyak kan masjid? Banyak. Bagi-bagiin. Lu kan pada pakai dapat amplop kan lo ya? Kan paling enak jurusan dapat amplop nih. Nah kan mau bagi amplop. Insya Allah ini masjid kita mulai ngecat hari Senin. Ya. Mau nggak kita ikut andil dalam kebaikan? Nggak kedengeran? Mau nggak ikut andil dalam kebaikan? Bener ya? Allah catat. Dibagi amplop. Yang bawa duit sekarang boleh diisi sekarang, biar ngobrol. Yang nggak bawa duit sekarang besok ya, nanti ketemu Bang Jel atau Jasmari, lu masukin amplop aja. Ya terserah. Mau langsung 15 juta juga nggak apa-apa. Tapi ini kagak muat ya. Terserah. Mau 100.000, mau 50.000, mau 20.000, mau berapapun terserah. Nanti ketemu Bang Jel kasih, ketemu Ustaz Jasmari kasih. Insya Allah Senin kita mulai kerjain. Pak Ustaz saya nggak mau ngasih duit, saya mau ngasih tenaga, boleh nggak? Kalau pengen bantu tenaga, koordinasi ame nanti yang kerjain. Bukan nggak boleh, koordinasi. Bang, saya bisa bantu apa? Begitu. Ya, Ustaz nyuruh doang. Keluarin juga dong. Ya gua keluarin dah. Mana amplopnya ada komunikasi. Titipan itu. Oh, langsung diisi ban mobil. Takbir dong. Dan tadi takbir kalau kita lihat. Tadi. Ya. Ya, mau ngasih sekarang boleh, besok nggak apa-apa. Mau transfer boleh. Nanti langsung rekening Haji Asmari atau rekening masjid. Masjid punya rekening ya Bang Jal ya? Ada ya? Terus kasih tahu saudaranya, kasih tahu istrinya, kasih tahu anaknya kerja. Masjid lagi butuh ngajak kita ke surga nih, begitu. Masjid lagi ngajak ke surga lo, lu mau ikut apa kagak? Begitu. Ya, ya masa mohon maaf apa kata 100 orang ngechat kagak nutup ini. Nutup ya. Nutup insya Allah. Ya mudah-mudahan dapat bahagia. Yang sudah berinfak Allah berkahi rezekinya. Yang mau berinfak Allah mudahkan segala urusannya. Yang belum kelihatan uangnya, semoga Allah kasih rezekinya. Yang pengen nyumbang tenaga, monggo silahkan, tapi koordinasi sama tukangnya. Saya malah bagiannya orang-orang doang, gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa maghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul lana musahhila. Wa bil khairi ya fattah fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim lana mufaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.